Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mandala lovers semuanya. Hari ini berjumpa lagi dengan kami di Mandala Educast, ruang belajar dan berbagi, saling menginspirasi. Hari ini kita masuk di edisi yang ke-12 dengan tema Kembangkan Diri, Wujudkan Madrasah Berprestasi. Dan barangkali teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa sekarang hostnya berganti ya? Biasanya di sini ada ibu-ibu cantik gitu ya, ada Ibu Sari, kemudian kemarin juga sempat ada Ibu Dian, tetapi bukan tanpa alasan kenapa hostnya harus berganti, karena hari ini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi, yang biasanya duduk di tempat ini ya, dan sekarang harus duduk di seberang sana. Mari kita sambut Ibu Sari Dwi Hartiwi, Sarjana Sastra. Selamat siang Ibu Sari. Selamat siang Pak Amri. Gimana rasanya Bu Sari? Biasanya duduk di sini, sekarang duduk di sana sebagai bintang tamu. Gitu. Ya, saya rasanya juga agak sedikit grogi ya. Rasanya untuk menjadi narasumber itu ternyata juga butuh persiapan. Berarti gantian ya, sekarang Bu Sari yang akan kita gali informasi dan pengalamannya, karena beliau baru saja menjadi salah satu dari penulis AKMI ya, atau Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Sebelum kita lebih dalam lagi, Bu Sari ya, sebenarnya AKMI itu apa sih, Bu? AKMI ya? Iya. Ya, terima kasih Pak Amri sebelumnya. Perkenalkan ya yang belum kenal saya, tapi saya rasa juga sudah kenal semuanya. Di sini saya Sari, juga belum lama saya hadir, lebih tepatnya saya menjadi penulis AKMI baru di tahun 2024 ini, dan AKMI itu merupakan asesmen kompetensi madrasah yang mana ini sebagai bentuk evaluasi pembelajaran di madrasah dalam hal pendidikan tentunya, dan ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Pendis dan sudah dilaksanakan selama 5 tahun. Oh, iya. Dari mulai tahun 2020 hingga 2024 ini. Jadi di setiap tahunnya itu ada pelaksanaan AKMI. Oke, berarti itu untuk semua jenjang ya, dari madrasah ibtidaiyah? Ya, bahkan ya. RA ada nggak? Dari MI. Oh, dari MI saja ya? MI, MTS, ya, kemudian MA. Betul. MI, MTS, MA, tetapi tidak semua peserta didik ya. Oh, iya. Hanya misalkan kalau untuk MA itu berarti kelas 11. Ya, di kelas tengah gitu. Dan ya. itu dilaksanakan seluruh provinsi, di 34 provinsi. Oke. Iya. Tadi kita sudah nyimak bareng-bareng teman-teman bahwa AKMI itu seperti apa gambarannya ya, kurang lebih. Tetapi kita juga perlu tahu ini, Bu Sari ini bagaimana prosesnya hingga bisa menjadi tim atau bagian dari penulis AKMI. Oke. Untuk berkaitan dengan proses ini cukup panjang ya, mulai dari bulan Januari kemarin itu baru diumumkan bahwa ada seleksi penulis instrumen soal AKMI, kemudian saya itu kebetulan diajak oleh teman ya, dan ada 4 orang teman di sini juga yang turut untuk mengikuti seleksi. Dan waktu itu karena saya selaku guru mapel bahasa Indonesia dan ada kesempatan sebagai salah satu syarat untuk menjadi penulis AKMI waktu itu, kemudian saya mendaftar. Nah, prosesnya di bulan Februari awal itu harus menyertakan bukti-bukti administrasinya. Nah, salah satu administrasi yang harus dikumpulkan itu mulai dari surat kesehatan, kemudian surat rekomendasi dari madrasah, kemudian ada juga lampiran. Lampirannya itu berupa pengalaman. Nah, pengalaman mungkin bisa pengalaman menulis, atau kalau saya kemarin juga menyertakan terkait dengan SK menulis soal, kemudian UKBI, sertifikat UKBI yang belum lama di bulan Desember itu saya ikuti di tahun 2023 itu. Jadi saya sertakan waktu itu. Nah, prosesnya setelah tahap administrasi itu kemudian
tahap selanjutnya adalah administrasi lolos, lanjut ke bentuk penugasan. Oke. Nah, penugasannya itu diminta untuk membuat stimulus dan soal. Kemudian ada 2 ya waktu itu, stimulus dan soal. Setelah itu selesai, dinyatakan lolos, baru kemudian tahapan selanjutnya yaitu psikotes. Ini tahapannya juga cukup lumayan membuat saya pusing setelah mengerjakan ya. Psikotesnya daring atau? Daring. Oh, daring. Ya, dilaksanakan secara daring. Kemudian setelah dinyatakan psikotes lulus, kemudian lanjut di tahap wawancara. Oke. Ya. Berarti setelah semua rangkaian ini tadi, kemudian Bu Sari terpilih menjadi salah satu penulis instrumen soal AKMI gitu ya. Dan oh ya, tadi mungkin belum cukup dijelaskan juga, AKMI ini yang diuji atau bidang apa saja, materi AKMI itu apa saja yang diujikan kepada siswa, terutama yang MA ya. Oh iya, oke. Baik, karena saya ini memilih pada literasi membaca MA, ya, tingkatnya MA. Jadi sebenarnya ini ada literasi membaca, literasi sains, literasi numerasi, dan juga literasi sosial budaya. Nah, kemudian berkaitan dengan soal itu ya, khusus untuk di literasi membaca ini memang soalnya itu berupa teks-teks seperti informatif, informasi, dan juga teks berupa fiksi begitu. Kalau untuk yang khusus literasi membaca gitu. Tapi ini memang berbeda ya, Pak Amri ya. Kalau kita mungkin soal itu kan berbasis seperti kayak materi misalkan di teks eksposisi, berarti kan nanti berkaitan dengan struktur dan juga kaidah kebahasaannya yang dites. Tapi kalau kemudian di AKMI ini itu yang dites adalah sudah ke taraf pengaplikasiannya gitu. Jadi lebih menerapkan supaya anak itu bisa mampu memahami informasi yang ada di teks itu hingga sampai merefleksikan. Oke, berarti soalnya istilahnya sekarang hot gitu ya kalau di kurikulum. Betul. Atau di kurikulum sebelumnya bahkan juga sudah ada. Soalnya hot atau higher order thinking skill gitu ya. Oke, jadi tadi Bu Sari kan di sana ketemu banyak orang. Betul. Ya. Dari Jogja sendiri berapa? Dari Jogja gurunya atau yang terpilih menjadi tim seleksi? Kalau dari Jogja untuk yang MA itu ada 2. Hanya 2. 2 pun itu untuk literasi membaca ya. 2 pun itu saya yang selaku instrumen penulisnya. Tetapi yang satunya itu reviewer. Oh, beda. Jadi beda. Jadi kalau dikategorikan untuk yang MA literasi membaca, untuk instrumen itu hanya saya. Gitu. Kalau untuk yang reviewer ada sendiri. Karena memang yang dipilih itu kan 15, Pak. 15 instrumen penulis soal, kemudian 5 reviewer. Oke, berarti 15 itu untuk seluruh Indonesia gitu. Kemudian dikumpulkan jadi satu gitu ya. Iya. Dipertemukannya berapa kali atau? Nah, ini cukup panjang juga, dan saya juga istilahnya tidak menduga bahwa proses ini cukup panjang karena dari mulai bulan April itu kemudian ada pembekalan itu daring selama 4 kali. Kita sudah laksanakan dari 4 kali, dan juga luring itu juga 4 kali. Kebetulan di Jakarta sama di Jogja kemarin luringnya. Gitu. Kemudian tadi setelah kumpul segala macam, tujuan pelaksanaan AKMI itu outputnya apa gitu yang diharapkan sebenarnya? Apa yang diuji, apa yang ingin didapat dari tes AKMI itu? Ya, tentunya ini sebagai evaluasi pembelajaran ya Pak ya, dan tentunya untuk evaluasi bagi Bapak Ibu guru sebenarnya. Jadi ketika membuat soal itu juga tidak hanya menekankan pada cakupan materinya saja, tetapi sebenarnya sudah ke taraf literasi, betul-betul literasinya. Jadi bagaimana anak itu bisa memahami informasi yang didapat, kemudian bisa mengintegrasikan, bisa mengevaluasi, kemudian sampai pada taraf
merefleksikan. Oke. Nah, tujuannya untuk itu. Jadi sebagai evaluasi pembelajaran di madrasah, kemudian supaya juga untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Karena memang kalau dilihat dari zaman sekarang kan literasi di Indonesia juga masih rendah. Begitu ya Pak Amri ya. Iya. Jadi AKMI ini sebagai salah satu juga upaya untuk meningkatkan literasi bagi peserta didik di madrasah gitu. Oke. Berarti ini tadi Bu Sari, seleksi yang dilakukan ini adalah untuk pelaksanaan AKMI yang tahun ini juga, 2024 juga. Untuk pelaksanaannya ya. Iya. Jadi soal-soal yang kemudian kita tulis, kita buat itu sebenarnya sebagai untuk pengembangan bank soal. Oh, oke. Ya, jadi soal-soal itu dikumpulkan. Memang kemungkinan ada soal yang diterapkan untuk sekarang, tetapi itu juga sebagai bagian dari bank soal untuk tahun ke depan. tahun ke depan, Ya, ya. begitu. Oke, terima kasih Bu Sari. Sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu teman-teman Mandala Lovers semuanya yang baru nonton. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, kemudian jangan lupa like, subscribe, dan bisa share ke teman-teman semuanya. Ajak keluarga, teman, gitu ya, untuk sama-sama menyimak podcast hari ini yang informasinya cukup banyak bagi saya, terutama yang sesama guru ya, Bu Sari ya. Barangkali nanti juga Bapak Ibu guru yang baru nonton juga terinspirasi, tahun depan barangkali ada lagi rekrutmen untuk penulis instrumen soal AKMI bisa ikut menjadi bagian dari tim penulis. Baik, Bu Sari, kalau ini mungkin di luar bidangnya Bu Sari ya. Ya. Tadi kan literasi membaca. Kalau di literasi yang lain kan tadi ada sains, ada numerasi, ada sosial budaya ya. Ya. Berarti di situ juga banyak guru mapel yang lain gitu ya. Ya, Kalau Bu Sari kan betul. guru bahasa Indonesia gitu ya. Itu apakah ada juga sempat juga berinteraksi atau kemudian hanya dengan kelompoknya tadi literasi Kalau untuk baca dengan baca gitu misalnya? Oh, hanya per kelompok gitu ya? Kalau untuk secara intensnya tetap di perliterasinya masing-masing, Pak. Tetapi kemudian kita juga sempat kenal juga dengan beberapa teman-teman dari literasi yang lain. Tetapi memang saking banyaknya juga ya, Pak ya waktu itu. Jadi kita karena di sana itu terbatas waktu dan juga ini, jadi tidak terlalu banyak juga untuk saling berbagi informasinya. Oke. Ya. Karena jujur saya juga tertarik kan tadi ada literasi sosial dan budaya. Barangkali saya sebagai guru seni budaya juga bisa ikut jadi tim penulis AKMI tahun depan mungkin ya. Amin, amin. Oke. Amin. Jadi AKMI ini sempat juga kemarin dibahas dalam penyusunan RKT rencana kerja tahunan. Itu juga dijadikan salah satu landasan untuk penyusunan RKT di program kerja madrasah gitu, Bu Sari. Gimana tanggapannya tentang itu? Saya setuju sih ya Pak Amri ya, karena mungkin selain dari AKMI itu kan sebelumnya ANBK ya, ada ANBK juga yang kemudian dijadikan landasan penilaian begitu ya. Kalau di AKMI ini kan memang betul-betul menekankan pada bagaimana anak itu mampu menguasai informasi itu, mampu sampai pada tahap merefleksikan. Jadi kalau ini dijadikan sebagai suatu perbaikan, itu memang harus dicantumkan dalam rapot madrasah supaya memang anak itu kemudian nanti ada perbaikannya. Misalkan nilainya itu ternyata masih belum baik dikatakanlah. Lah, ini kemudian dibuatlah program atau kegiatan yang untuk mendukung supaya baik dalam cakupan kompetensinya itu. Nah, tentunya dalam perbaikan ini kan harus dirumuskan di dalam RKT. Nah, dalam RKT itu kemudian harus dituangkan dalam pendanaan juga. Betul. Nah, otomatis kan nanti berkaitan dengan RKAM gitu ya. Jadi saya setuju sekali kalau misalkan memang AKMI ini nanti menjadi landasan dalam penilaian di madrasah supaya mendukung mutu pendidikan di madrasah. Oke. Iya, jadi itulah mungkin kenapa juga AKMI dilaksanakannya di kelas 11 gitu ya, tidak di kelas 12 gitu. Karena agar ada perbaikan tadi untuk anak-anak juga. Programnya betul. Kemudian di kelas 12 mau diapakan ini anak-anak gitu ya. Betul sekali. Oke. Kemudian pengalamannya Bu Sari selama menjadi penulis AKMI, apa saja yang didapat kira-kira? Waktu daring ke sana,
luring ya. Iya, luring. Tatap muka atau ketika daring. Oke, untuk pengalaman tentu yang pertama saya mendapatkan banyak teman ya. Berbagi teman, maksudnya bisa berbagi informasi karena banyaknya teman, jadi tahu bagaimana madrasah kalau di beberapa wilayah itu seperti apa. Itu jadi saya juga sedikit mengenal gitu ya, bagaimana madrasah di sana, mungkin program baik dan atau praktik baik yang kemudian nanti sebenarnya bisa dipraktekkan di madrasah ini begitu. Kemudian pengalaman lagi saya menjadi lebih tahu bagaimana membuat soal dan juga stimulus yang baik untuk anak, terlebih di zaman sekarang ini yang sudah memang harus betul mengedepankan literasi. Itu. Jadi dua hal ini menjadi bagian yang penting dan saya syukuri juga, alhamdulillah tidak menyangka ya Pak Amri ya, sampai saat ini saya bisa menjadi terpilih dan mengamanahi, ini kan bagian dari tanggung jawab juga, amanah yang besar untuk perubahan pendidikan di madrasah di Indonesia. Berarti ini yang pertama kali pengalaman? Baru pertama kali. Saya juga tidak menduga ini Pak Amri bisa lolos ya. Gitu. Tadi dikatakan Bu Sari ketika di sana, ketika tatap muka atau ketika daring juga, itu banyak mendapatkan ilmu tentang bagaimana menyusun soal yang baik, menyusun stimulus yang baik. Apakah ada workshopnya dulu atau sambil jalan gitu, informasi seperti itu? Ada pembekalannya. Jadi sebenarnya kita itu di sana juga didampingi yang namanya reviewer. Dia yang akan mengecek, nge-review soal kita baik atau mana yang kurang nih. Oh, dari tata bahasa. Oh, kemudian dari ini nggak sesuai dengan cakupan kompetensinya, kan harus diubah dan sebagainya. Kemudian kita juga didampingi dari Dewan Pakar. Ya, Dewan Pakar ini juga dari kalangan perguruan tinggi ya Pak. Kemudian perguruan tinggi ini salah satunya juga saya ketemu dosen saya waktu S1 dulu, Prof Anwar ya. Prof Anwar itu sama Prof Sultan, beliau dari Universitas yang satu UNY dan yang satu Universitas Makassar. Beliau berdua itu menjadi Dewan Pakar. Jadi yang menjadi membekali kita tentang bagaimana menyusun instrumen soal AKMI yang baik itu seperti apa, tetap ada pembekalannya di situ. Ya, kalau sebelum menjadi penulis sendiri, tadi kan mungkin sudah dijelaskan syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Tapi tips dan triknya sendiri, kok akhirnya bisa Bu Sari yang terpilih katakanlah. Kira-kira apa Bu Sari yang menyebabkan Bu Sari bisa terpilih gitu daripada yang lain gitu? Iya, saya kalau sebenarnya itu yang jawab harusnya ini ya tim yang menilai ya. Tetapi mungkin ya Pak Amri ya, doa dan juga dukungan dari orang tua itu yang utama. Ya, jadi saya itu sebenarnya setiap apa yang saya lakukan dalam kegiatan, misalkan saya mau ikut seleksi atau mau ikut kegiatan apa itu, saya selalu minta doa dari suami saya, kemudian orang tua saya, karena juga terkait dengan anak saya yang masih kecil ya Pak ya. Jadi saya juga harus konsekuensinya kan nanti harus ditinggal ya. Apalagi AKMI ini kan ternyata prosesnya panjang yang tidak saya duga. Harus sering bolak-balik luar kota. Itu kan tentu harus koordinasi dengan keluarga. Nah, itu yang saya istilahnya doa, kemudian dukungan. Selain itu, tapi juga mungkin akan lebih baik banyak membaca, banyak menulis, dan juga banyak berkarya. Jadi sebenarnya apa yang kalian lakukan saat ini gitu ya, hal sekecil apapun Mbak Amri, misalkan hanya menulis kemudian tidak mesti harus dibukukan gitu ya. Tapi kalau sudah dipublikasikan itu akan menjadi bekal. Siapa tahu nanti di rekrutmen yang lain, tidak hanya di AKMI, itu teman-teman itu bisa dilampirkan gitu loh, sebagai bekal nanti bisa lolos menjadi rekrutmen penulis yang lain gitu. Berarti ya buahnya mungkin tidak sekarang gitu ya, tapi nanti dipanen gitu ya. Iya, betul. Tadi secara teknis tadi kan secara spiritual gitu ya. Dukungan dari orang tua dan lain sebagainya. Secara teknis tadi kan berarti menyertakan portofolio ya. Iya, portofolio betul. Berupa soal juga atau
tulisan apa yang di Pengalaman. Oh, pengalaman ya. Oh iya, saya SK menulis soal Oh, sedang menulis soal. yang di madrasah, kemudian iya. saya yang sertifikat UKBI itu Pak, UKBI uji kemahiran berbahasa Indonesia. Oh, gitu. Ya, saya sepertinya lebih mengandalkan ke itu karena memang itu baru saja dilaksanakan di bulan Desember. Baik. Dan alhamdulillahnya kan memang skor saya juga cukup tinggi, 677 dengan peringkatnya sangat unggul waktu itu. Jadi saya memilih. Jadi mungkin ini ya lebih bisa dikatakan trik atau enggak saya nggak tahu, tapi mungkin lebih memilih mana yang akan mau dilampirkan. Karena kan itu terbatas. Yang dilampirkan itu hanya, saya kurang tahu, saya agak sedikit lupa ya, apakah jumlahnya atau mungkin KB-nya, sehingga yang dilampirkan itu hanya terbatas. Yang saya pilih yaitu yang menurut saya itu menunjang supaya bisa lolos. Oke, terima kasih Bu Sari. Pengalamannya banyak banget gitu ya. Saya juga sebenarnya jadi tergugah juga ini, pengen ikut barangkali nanti ada rekrutmen lagi gitu ya. Karena guru seni budaya ini kadang-kadang kesempatan semacam ini cukup langka gitu ya. Barangkali nanti Bapak Ibu guru juga yang hari ini menyaksikan podcast Mandala Edukes edisi yang ke-12 ini juga terinspirasi oleh apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sari. Jadi tidak ada salahnya coba-coba, karena tadi Bu Sari juga awalnya hanya diajak katanya kan gitu. Iya, betul. Akhirnya malah lolos gitu ya. Oke. Dari semua rangkaian ini Bu Sari kan berarti sudah selesai ya Bu ya? Masih berlanjut. Saya belum selesai sampai saat ini. Saya kira sudah selesai. Belum. Pelaksanaan AKMI itu baru selesai di 31 Agustus kemarin. Ya, tapi kan sebenarnya AKMI itu tidak hanya sebatas membuat soal gitu ya. Sebenarnya ada tindak lanjutnya, Pak. Iya, tapi kalau untuk saat ini karena saya itu hanya di instrumen penulis, jadi tahapannya ya penulis gitu. Tapi untuk pelaksanaan AKMI-nya sebenarnya masih ada BIMTEK untuk Bapak Ibu guru. Yang itu sudah diisi dengan instrukturnya sendiri gitu. Tapi untuk saat ini masih belum selesai. Kalau untuk sebagai penulis, Bu Sari sebagai penulis, apakah masih ada lagi programnya setelah ini? Sepertinya masih ada karena belum ada penutupan, Pak. Oh, belum. Ya, belum ada penutupan. Kemarin itu baru selesai di uji validasi sama uji keterbacaan. Kita baru di situ revisi soal kemarin juga. Oke. Ya, dari apa yang sudah didapatkan Bu Sari, nanti kira-kira ada nggak yang mau ditularkan dengan teman-teman guru-guru di madrasah? Apa yang mau diseminasikan mungkin? Ada dibagikan? Oke, mungkin bisa terkait dengan bagaimana sebenarnya kita menghasilkan soal yang baik. Soal itu sebenarnya tidak hanya semata-mata soal saja, tetapi harus ada stimulusnya. Ya, setiap soal harus ada memuat stimulusnya, begitu terus. Nah, stimulus itu bisa berupa apa? Kalau stimulus itu bisa berupa teks bacaan, Pak. Teks bacaan yang dihasilkan juga tidak pendek, nggih, Pak. Yang dihasilkan itu juga cukup panjang dan sebenarnya memang cukup menguras waktu. Kalau anak itu tidak terbiasa membaca, memang dia akan merasa kesulitan dan enggan untuk membaca. Nah, ini yang menjadi perbaikan, maka perlu ditekankan bahwa mulai saat ini sebenarnya bisa menekankan bacaan-bacaan yang cukup panjang. Cukup panjang, kemudian ketika membuat soal harus ada bacaannya dulu. Serta kemudian bisa mulai untuk dimunculkan infografik. Infografik itu kan bisa di semua mata pelajaran ya Pak ya. Dan sebenarnya di semua mata pelajaran juga soal itu bisa dibuat cerita. Jadi soal berbasis cerita dulu, baru kemudian nanti anak itu bisa mengerjakan soal itu. Nah itu sehingga nanti kedepannya bisa mulai perbaikan di arah pembuatan soal, kemudian bisa sebenarnya
dibuat bank soal, Pak. Oh, gitu. Ya, bank soal yang kemudian nanti bisa diujikan atau dilatih untuk anak-anak ketika ujian ataupun mungkin PAS, gitu ya. Jadi tidak harus selalu bikin baru gitu ya, setiap tahun bikin baru. Iya, iya, ya. Oke. Karena prinsipnya kan tadi anak bisa memahami teks informasi itu hingga sampai ke merefleksikan. Oke. Nah, kemudian sebenarnya juga bisa menekankan pada peningkatan literasinya, Pak. Gitu. Oke, terakhir ini Bu Sari, Ya. kira-kira motivasi apa yang bisa Bu Sari berikan untuk Bapak Ibu guru yang mungkin juga ikut pengen gitu ya dalam tanda kutip menjadi penerusnya Bu Sari. Gitu, Oke. barangkali. Oke, baik. Untuk Bapak Ibu guru dan semua sahabat Mandala Lovers itu silahkan terus menulis ya, menulis, membaca karena untuk menghasilkan sebuah tulisan tentu juga harus untuk membaca dan menghasilkan sebuah karya itu juga menjadi bagian penting supaya menjadi bekal untuk mengikuti kegiatan, event ataupun mungkin rekrutmen di kedepannya dan tentu selalu minta doa pada keluarga dan juga orang tua itu menjadi nomor satu. Mungkin itu Pak Amri yang bisa saya sampaikan untuk Oke. Bapak Ibu guru yang di sana. Ya, baik, terima kasih Bu Sari. Ya. Besok balik sini lagi ya. Siap Pak Amri. Saya sekali saja ini kayaknya jadi Mas. Oke, terima kasih Mandala Lovers semuanya. Edisi Mandala Educast hari ini yang ke-12. Tadi cukup seru cerita-cerita dari Bu Sari. Barangkali ada teman-teman Bapak Ibu guru yang termotivasi dengan kisah-kisahnya Bu Sari. Nanti bisa menghubungi Bu Sari secara personal juga boleh gitu ya Bu Sari ya. Ya, siap, siap. Jangan-jangan saya menawarkan, oh ternyata nggak boleh gitu ya. Oke, Mandala Lovers semuanya, untuk edisi kali ini kita rasa cukup. Saya Khairul Amri, mohon pamit undur diri. Akan kembali lagi di episode yang selanjutnya di Mandala Educast, ruang belajar dan berbagi saling menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman mengabdi tugas yang mulia, menanamkan jiwa insan yang